Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, namo buddhaya. Baik, pada sore hari ini saya akan melanjutkan menyampaikan satu hal, satu tema, satu gagasan yang tercatat di dalam daftar catatan saya, daftar pemikiran-pemikiran kritis yang telah saya catat di dalam agenda saya. Sembari kita menikmati sore yang adem ini di Pulau Bali, sore yang indah ini, sembari saya minum kopi sore, izinkan. Satu gagasan yang ingin saya sampaikan, satu tema yang akan saya angkat pada vlog sore hari ini, yaitu konsep KTP emas. Jadi konsep KTP emas, saya ulang lagi, sebuah konsep KTP emas, tentang KTP emas. Jadi apa maksudnya saya menyampaikan gagasan tentang KTP emas? Sebenarnya ini gagasan sudah lama ingin saya sampaikan dalam tulisan saya atau jurnal saya. Tapi mengingat hal ini merupakan hal yang sangat seksi, satu hal yang mungkin belum diimplementasikan di mana saja. Jadi sebenarnya KTP emas ini adalah hal yang sangat spesial yang bisa dijadikan sebuah program unggulan di daerah manapun. Jadi programnya itu adalah program KTP emas. Jadi tidak semua orang bisa memperoleh KTP emas ini. Ada persyaratan-persyaratan khusus seseorang bisa memperoleh KTP emas. Demikian juga ada hal-hal yang memberikan manfaat lebih, ada manfaat lebih yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki KTP emas. Jadi bukan KTP-nya berasal dari bahan emas, tidak. Hanya mungkin pencetakannya menggunakan ada logo yang berwarna emas, kemudian ada tampilan yang berbeda dibandingkan dengan KTP umum. Secara umum, kenapa saya menyampaikan KTP emas? Karena satu, fenomena yang terjadi, apalagi setelah reformasi ini, secara umum di negara kita, mungkin di negara-negara berkembang mungkin sama. Fenomena yang terjadi secara umum adalah yang dulunya kakak miskin atau masyarakat yang berada di bawah garis miskin, itu telah diberikan berbagai kemudahan fasilitas oleh negara. Itu fenomena yang terjadi. Sehingga secara empiris yang terjadi di lapangan kerap terjadi permasalahan berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, biasanya pada saat rekrutmen tahun ajaran baru, orang yang tidak masuk dalam kakak miskin tiba-tiba masuk dalam kakak miskin. Ada kasus-kasus seperti itu yang terjadi. Kemudian demikian juga pada saat masyarakat atau anaknya yang ingin berkuliah, ingin kuliah, tiba-tiba mencari surat keterangan kurang mampu. Sementara negara sudah hadir dan menetapkan siapa-siapa yang berhak terkategori sebagai kakak miskin. Nah, fenomena ini mengindikasikan bahwasanya upaya untuk melakukan penguatan civil society ternyata tidak sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal program pemerintah itu bagus sekali, membantu kakak miskin, membantu masyarakat yang kurang mampu. Tapi masyarakat yang tidak terkategori kurang mampu itu tiba-tiba, mohon maaf, diduga ada yang berupaya untuk mencari administrasi kependudukan untuk memudahkan diri mereka. Ini mengindikasikan bahwasannya ada sesuatu yang keliru di tengah masyarakat kita.
berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan civil society. Nah, inilah kemudian mendorong saya untuk memunculkan gagasan KTP Emas. Artinya apa? Artinya ke depan government, pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan-kemudahan terhadap kakak miskin atau masyarakat yang kurang mampu, tetapi masyarakat juga, tapi government atau pemerintah semestinya juga memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang sudah mampu. Artinya orang itu kategorinya harus ada, orang yang mapan, mampu, mempunyai nilai ketokohan, sering mengayomi masyarakat, bahkan menjadi panutan di lingkungannya. Nah, ini yang saya katakan harus ada perhatian yang juga diberikan lebih kepada mereka-mereka yang memang care kepada komunitasnya, care kepada sesama manusia, senang membantu sesamanya pada saat dia berada pada posisi yang mapan, sukses, kemudian berhasil. Nah, ini yang saya katakan, orang-orang ini, tokoh-tokoh ini harus diberikan KTP emas. Misalnya contoh misalnya pemberian perlakuan lebih kepada mereka yang memang berhak untuk memiliki KTP emas. Misalnya contohnya, katanya dalam satu kabupaten kota hanya diberikan KTP emas itu misalnya 9 atau 10 orang. Atau mungkin 18 orang. Itu jumlahnya tergantung kebijakan teknis seperti apa. Contoh kemudahan yang mereka dapatkan karena mereka sudah disurvei, mereka sudah dipelajari bagaimana karakter mereka, kemudian bagaimana hubungan sosial mereka di masyarakat, itu melalui proses penelitian atau survei. Nah, artinya contoh kelebihan yang diberikan kepada mereka yang memiliki KTP emas misalnya, jadi mereka bisa direct langsung menghadap kepala daerah. Mereka memiliki grup yang tadi saya katakan orang-orang yang memegang KTP emas katakanlah 9 atau 18 orang. Mereka punya grup WA sendiri. Dan di dalamnya sudah ada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pejabat-pejabat eselon 2 yang ada di tingkat kabupaten kota. Kalau memang mau diterapkan di tingkat provinsi, di dalam grup itu ada gubernur, wakil gubernur, dan pejabat-pejabatnya. Sehingga apa yang menjadi masukan mereka di dalam grup itu, komunikasi itu bisa cepat ditindaklanjuti. Itu mungkin contoh kelebihan yang dimiliki oleh mereka yang memegang KTP emas. Kemudian kedua, misalnya kelebihan yang kedua, diberikan fasilitas kepada mereka. Jadi mereka ketika akan menghadap katakanlah ke balai kota, akan menghadap wali kota atau kepala daerah, mereka tidak perlu menunggu. Jadi begitu mereka datang karena mereka memegang KTP emas langsung diprioritaskan. Nah, itu contoh kelebihan-kelebihan atau fasilitas yang diberikan lebih kepada mereka yang berhak untuk menerima KTP emas itu. Tentunya secara teknis perlu ada penelitian, survei bagaimana kriteria orang yang bisa memperoleh KTP emas tersebut. Nah, kenapa saya katakan konsep itu, konsep tentang KTP emas saya sampaikan, karena fenomena kita sekarang ini terlalu harus ada upaya untuk memberikan perhatian yang berimbang, tidak hanya kepada yang kakak miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Ini upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat atau upaya penguatan civil society. Semestinya juga yang mapan, baik hati, kemudian rajin menolong sesama dan menjadi tokoh masyarakat di wilayahnya, itu juga harus diperhatikan mereka-mereka ini. Karena mereka juga bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam upaya untuk penguatan civil society. Jadi itu konsep yang saya tawarkan. Mudah-mudahan sekarang akan ada pemilu kada di 270 kabupaten kota, di 270 daerah. Sekiranya mudah-mudahan pilkada ini bisa berjalan lancar. Sebentar lagi mereka akan membuat program, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan kampanye. Pandangan saya, harapan saya, mudah-mudahan ada dari mereka yang mengadopsi apa yang saya sampaikan secara singkat tadi tentang program KTP emas. Demikian saya sampaikan vlog pada sore hari ini sambil saya minum kopi. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya.